SMA Negeri 14 Sigi adalah sekolah yang berada di wilayah pegunungan, kurang lebih 1000 mdpl dari permukaan laut, dengan jarak 80 km dari ibu kota kabupaten. Berada di kawasan agraris, 98% profesi orang tua peserta didik sebagai petani. Sekolah yang saya rintis pada tahun 2016 dengan penuh perjuangan dan pengorbanan demi satu tujuan, yaitu memutus mata rantai putus sekolah agar anak-anak di wilayah tersebut mendapatkan hak yang sama untuk pendidikan yang layak. SMA Negeri 14 Sigi mula-mula belum memiliki gedung, tapi masih menumpang belajar di gedung SD pada sore hari. Jumlah peserta didik perdana 13 orang yang semua berasal dari anak-anak yang putus sekolah. Guru-guru pun direkrut dengan satu komitmen mengabdi tanpa tanda jasa. Oktober 2016 adalah awal saya melewati perjuangan yang begitu berat. Mengajukan permohonan bantuan gedung sekolah dan melakukan terobosan untuk mendapatkan biaya ganti rugi pembebasan lahan yang akan didirikan pembangunan SMA. Nilai yang begitu besar sehingga saya harus mengorbankan kebun yang menjadi sumber penghasilan keluarga saya sebagai borok selama 5 tahun sampai pembebasan lahan itu terlunasi. Mendapat kepercayaan sebagai pelaksana tugas harian SMA Negeri 14 Sigi sejak 2016 sampai pada 2019 di kepala sekolah yang definitif. Sebagai orang yang telah berkomitmen mengabdikan diri pada pendidikan, saya tidak berhenti pada selesainya tugas saya sebagai pelaksana harian kepala sekolah. Tetapi saya merasa bertanggung jawab untuk mendukung kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ada di SMA sehingga tahun demi tahun, SMA Negeri 14 Sigi mengalami peningkatan. Sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa tidak cukup sampai pada saat ini, tetapi perlu belajar untuk terus meningkatkan kompetensi agar pembelajaran yang berpusat pada murid dan pendidikan yang bermutu untuk semua itu dapat terwujud. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan tantangan dan aksi serta hasil yang saya peroleh dalam meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Elnita SPD, salah satu guru di SMA Negeri 14 Sigi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik terkait dengan membangun budaya berpikir kritis, kolaboratif dan reflektif bagi peserta didik di SMA Negeri 14 Sigi dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Dalam implementasi pembelajaran mendalam, saya menekankan 3 prinsip, yaitu mindful learning berkesadaran, meaningful learning bermakna, dan joyful learning menggembirakan. Situasi atau kondisi yang terjadi saat ini di SMA Negeri 14 Sigi di mana berdasarkan hasil rapor pendidikan bahwa literasi numerasi peserta didik kami masih rendah, sehingga perlu pendekatan pembelajaran agar dapat memantik untuk peningkatan literasi dan numerasi peserta didik. Yang kedua, yaitu budaya belajar yang masih bersifat tradisional, sehingga perlu meningkatkan kompetensi untuk mencari praktek pedagogis yang benar-benar mengakomodir kebutuhan peserta didik dalam menghadapi tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Dan yang ketiga, masa depan yang sulit diprediksi. Sehingga sebagai guru perlu memikirkan hal itu agar peserta didik mampu untuk menghadapi segala tantangan yang akan terjadi ke depannya. Adapun tantangan yang saya hadapi, yang pertama adalah pembelajaran di kelas. Siswa masih cenderung belajar hanya berfokus pada struktur dan hafalan, tanpa memahami makna dan keterkaitan dengan kehidupan nyata. Sehingga siswa masih pasif, kurang kritis, dan terbatas dalam mengeksplorasi isu atau data secara mandiri.
Yang kedua, siswa masih terbiasa dengan metode mengajar tradisional seperti ceramah, latihan soal sehingga pembelajaran cenderung satu arah. Yang ketiga, internet masih minim sehingga menghambat pembelajaran dalam mengakses media pembelajaran digital dan bahan ajar yang terbatas. Dan yang terakhir, kemampuan peserta didik yang beragam sehingga diperlukan untuk merancang strategi pembelajaran yang adaptif agar semua siswa dapat terlibat dan berkembang. Bapak Ibu guru hebat, mari saksikan praktek baik saya melalui aksi nyata saya dalam proses pembelajaran di kelas. Salam edukasi. Morning everybody. Morning. How are you today? I'm fine. What is your plan today? Bagaimana perasaan hari ini? Good. Ada yang tidak good? Ada yang tidak good? Yes, I'm. Because I see you all playing together. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, ibu mau bertanya, adakah di antara kalian yang mungkin mamanya, kakaknya, keluarganya yang sakit? Seperti yang masing-masing, and then don't forget to pray your friends yang sedang sakit. Berdoa dimulai. Pesta. Doa selesai. God, continue our talk today. Sebelum kita lanjut pada podcast ini, ibu mau bertanya, I want to ask you about isu apa yang terjadi sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir? Yang pertama, apa? Di dalam diri kita nggak? Kasihan DPD, demo, banjir, gempa. Oke. Sekarang, what is the keyword? Jadi kami nonton dan siapa yang sebutkan lanjutan good. Oke, good ya. Kita akan contoh example good. What? Jangan adik-adik. Banyak bisa tadi. Banyak sampah tadi. Banyak penyakit tadi. Opinion. What we are doing. Menurut pendapat kalian apa yang harus kita lakukan supaya banjir itu tidak terjadi? Not is not. Jangan buang sampah sembarangan. Apa lagi? Ya? Senior priorisasi jangan terlalu pohon metodologinya. Sekarang, how do you feel? Bagaimana perasaan kalian? Kalau kalian yang berada dalam atau menjadi kota dari banjir? Sih, ya? Tidak tenang, ya? Tidak tegangan, betul? Nah sekarang, apa yang harus kalian mencegah dari banjir? Apa yang harus kalian lakukan? Menjaga lingkungan, apa lagi? Kebersihan lingkungan, jangan membuang sampah. Beres? Oke. Nah sekarang, itu adalah aktivitas kalian, dalam I would like to reflection, please. Mau refleksi tentang ini. Apa yang kalian dapatkan dari materi kali ini? Yang sangat kita belajar ini dan kita suka. Oke. Kan kebaikan ya, kebaikan dalam dunia. Kalian menjadi sehat, kalian menjadi semakin berhikmat supaya menjadi anak generasi penerus bangsa. Saya Edi Sofyan SPDGR adalah rekan sejawat dari Ibu Nita, tepatnya SMA Negeri. Apa yang telah disampaikan dan telah disosialisasikan dan saya menerapkan dari hasil senang dan gembira. Mudah sepahami, baik, ramah dan disiplin. Bu Elita itu bagus menjelaskan ketika dia mengajar apa yang tadi. Menurut saya sosok Ibu Elita itu adalah ibu guru yang baik, dan kalau dia mengajar tuh saya sangat suka karena kita bisa mengerti dan paham tentang apa yang dia jelaskan dan kita cepat mengerti. Itu saja. Oke, terima kasih.